Sekarang masuk ke soal nomor B. Buatlah daftar rugi laba untuk masing-masing daerah pemasaran. Maksudnya itu ke laporan rugi laba untuk PT Changtif pada 31 Desember 2019. Jadi cara pengerjaannya itu masuk ke jurnal. Jurnalnya itu seperti ini. Nah, untuk hasil penjualan baik Tasikmalaya, Garut, Ciamis itu didapatkan dari sini. Kemudian untuk HPP karena belum diketahui dikosongkan. Kemudian yang diketahui itu laba kotor kan. Nah, laba kotor dari sini ditulis. Nah, sekarang kan udah diketahui itu hasil penjualan sama laba kotornya, dan yang belum diketahui itu HPP-nya. Nah, untuk mengetahui HPP-nya itu berapa, caranya itu tinggal 300 juta dikurangi 75 juta, hasilnya 225 juta. Kemudian sama aja dengan yang Garut, 240 juta dikurangi 72 juta. Hasilnya 168 juta. Kemudian yang Ciamis 180 juta dikurangi 36 juta, hasilnya 144 juta. Sekarang masuk ke biaya pemasaran. Yang pertama itu ada penjualan. Nah, untuk penjualan itu kan diketahui di dasar alokasinya itu jumlah frekuensi telepon wira niaga. Jadi yang dipakainya itu 400, yang ini 400, 360, 240 yang ini. Dan untuk yang 65 ribunya itu dari mana? Dari hasil perhitungan yang tarif alokasi biaya pemasaran yang diperlukan untuk masing-masing daerah pemasaran yang bagian A-nya itu. Dikali lah mereka. Jadi 400 dikali 65.000 hasilnya 26 juta. Kemudian yang Garut 360 dikali 65.000 hasilnya 23 juta 400. Kemudian yang Ciamis 240 dikali 65.000 hasilnya 15 juta 600. Kemudian dijumlah dan hasilnya mendapatkan 65 juta. Sekarang masuk ke pembungkusan dan pengiriman. Kan udah diketahui untuk dasar alokasi pembungkusan dan pengiriman itu dari jumlah pesanan dari pelanggan, berarti yang ini. Kemudian dikali dari hasil tarif alokasi biaya pemasaran yang diperlukan masing-masing daerah pemasaran. Dikali itu jadi untuk Tasikmalaya 300 dikali 12.000 hasilnya 3.600. Kemudian yang Garut 580 dikali 12.000 hasilnya 6.960.000. Dan untuk Ciamis 120 dikali 12.000 hasilnya 1.440. Kemudian dijumlah hasilnya 12 juta. Kemudian yang selanjutnya itu ada advertensi. Untuk advertensi itu kan diketahui dasar alokasinya itu dari hasil penjualan. Jadi hasil penjualan dikali dengan tarif alokasi biaya pemasaran yang diperlukan untuk masing-masing daerah pemasaran. Jadi untuk Tasikmalaya itu 300 juta dikali 0,0138 hasilnya 4.140.000. Kemudian untuk Garut 240 juta dikali 0,0138 hasilnya 3.310.000. Untuk Ciamis itu 180 juta dikali 0,0138 hasilnya 2.550. Kemudian hasilnya itu jadi 10 juta. Kemudian yang selanjutnya ada kredit dan penagihan. Untuk kredit dan penagihan itu kan diketahui dari dasar alokasinya itu dari jumlah frekuensi tercantum dalam faktur. Ini. Jadi dari ini dikali dengan tarif alokasi biaya pemasaran yang diperlukan untuk masing-masing daerah pemasaran. Jadi untuk Tasikmalaya itu 3.300 dikali 1.500 hasilnya 4.950. Dan kemudian untuk Garut 4.600 dikali 1.500 hasilnya 6.900. Dan kemudian Ciamis 2.100 dikali 1.500 hasilnya 3.150.000. Kemudian dijumlah dan hasilnya itu 15 juta. Yang terakhir itu ada akuntansi pemasaran. Untuk akuntansi pemasaran dasar alokasinya itu dari jumlah pesanan dari pelanggan. Kemudian dikali dengan tarif alokasi biaya pemasaran yang diperlukan untuk masing-masing daerah pemasaran. Maka untuk akuntansi pemasaran dari Tasikmalaya itu 300 dikali 18.000 hasilnya 5.400. Kemudian yang Garut 580 dikali 18.000 hasilnya 10.440. Kemudian yang Ciamis 120 dikali 18.000 hasilnya 2.160. Dan dijumlahkan hasilnya 18 juta. Dari hasil perhitungan penjualan, pembungkusan dan pengiriman, advertensi, kredit dan penagihan, kemudian akuntansi dimasukkan ke dalam jurnal.
seperti ini. Dan sekarang yang ditanyakan itu jumlah biaya pemasarannya. Jadi untuk mengetahui jumlah biaya pemasarannya itu dari penjumlahan ini dijumlah 26 juta ditambah 3.600.000 ditambah 4.140.000 ditambah 4.950.000 ditambah 5.400.000. Hasilnya itu 44.090.000. Dan untuk mendapatkan laba bersihnya, jadi dari laba kotor dikurangi dengan jumlah biaya pemasaran. Misalnya dari Tasikmalaya 75 juta dikurangi 44.090.000. Jadi hasilnya itu 30.910.000 dan seterusnya seperti itu. Kemudian untuk komentar Anda tentang hasil perhitungan di atas adalah berdasarkan laporan di atas, Tasikmalaya memiliki laba bersih sebesar 30.910.000 dan untuk Garut memiliki laba bersih sebesar 20.990.000, sedangkan untuk Ciamis memperoleh laba bersih sebesar 11.100.000. Dalam hal ini biaya pemasaran yang dikeluarkan dapat digunakan karena masing-masingnya memiliki laba bersih yang diperoleh tiap-tiap kota bernilai positif.